secara ringkas itu apa sih yang disebut dengan entrepreneurship? Kemudian pertanyaan lanjutannya, ya ini relate ke yang atas ya, mengapa startup penting bagi ekonomi sebuah negara? Mungkin tadi udah dijelaskan ini. Ya, definisinya ya. Ini kalau dilihat, kebetulan saya pikir tadi beberapa peserta background-nya sekolah bisnis ya, sekolah bisnis, SBM, ada Fakultas Ekonomi dan Bisnis dan sebagainya. Saya pikir mungkin sudah kenal dengan berbagai macam definisi entrepreneurship. Nah, saya mengekstrak yang saya pandang lumayan mewakili. Yang pertama itu, entrepreneurship is the pursuit of opportunity beyond resources control. Adalah suatu upaya untuk mengejar peluang dengan sumber daya yang terbatas dan tidak semuanya dalam kendali kita. Itu ciri khas ya entrepreneurship ya. Kalau semuanya tersedia, semuanya sudah di depan meja, nah itu tidak memerlukan entrepreneurship. Mesti kan selalu ada alasan, Pak, ini kurang dana, Pak, ini kurang apa. Nah, itu entrepreneurship. Kalau semua tersedia, nggak perlu entrepreneurship. Pak, ini kita kan daerah tertinggal, ini kita daerah terluar di mana. Nah, that's what you need to do. Itu tadi yang resource control ini ya, beyond resources control. Yang kedua, entrepreneurship refers to the process of creating a new enterprise and bearing any of its risk with the view of making the profit. Jadi, suatu yang sifatnya membuat entitas bisnis baru, ya, yang membentuk tadi itu, wow ini ada nilai ekonominya, kita set apa aja. Itu kebanyakan akan berkonotasi begitu. Tapi ada lagi satu pemahaman yang kalau menurut saya ini yang membuat bahwa entrepreneurship tidak harus selalu berkonotasi membuat perusahaan. Ya. Jadi yang ketiga ini, the ability to find a solution in a creative and innovative way, often in a radically different way than what is conventionally accepted. Seorang yang inovatif, yang ngulik, yang cari solusi, ya, itu adalah entrepreneurial spirit. Ini contohnya tadi saya contohkan, Pak Habib itu sangat ngulik itu. Yang lainnya nggak percaya Indonesia itu negara maju, nih tiba-tiba, kita bikin pesawat terbang, itu luar biasa, gempar Amerika itu. Itu saya tulis dalam buku saya, makanya ada berapa itu mengenai Pak Habibie di buku saya itu ya, required reading. Mengenai Pak Habibie harus baca bahwa ada itu orang Indonesia itu yang sampai merangsek menembus sampai jantungnya Amerika di sana jualan teknologi tinggi, gitu ya. Ini kebayang nggak? Nah, ini yang kalau menurut saya perlu dipahami oleh generasi kita ini yang meneruskan dan lagi juga nanti generasi yang meneruskan ya. Nah, saya ada gambar yang di sini ini terkait dengan pemahaman yang ketiga. Ini gambarnya apa itu, Pak? Bu. Gambarnya adalah seperti kalau kita di padang ilalang begitu, kalau kita lewat, ya akan ada bekasnya dan kita itu terpola, otak kita terpola bahwa kita akan ikut jalan itu, ya. Dan itu memang karakter dari neuron kita, neuronal behavior-nya sudah ada risetnya. Sekali kita milih suatu cara, itu di neuron kita ada firing-nya di situ ya. Ketika nanti ada presented with the same problem, kita akan menggunakan itu. Itu otak kita begitu. Nah, seorang entrepreneur itu bisa keluar dari kecenderungan itu. Ya. Dibutuhkan seorang entrepreneur untuk situasi yang baru, yang beyond normal. Nah, kapan itu? Sekarang. Sekarang ini adalah era di mana ini nggak biasa. Misal, ini kita contohkan yang mula-mula jualan di gerai, gerainya nggak boleh buka. Kalau kita mengendalikan itu, kapan buka? COVID mungkin berakhir 2021, mungkin 2022, 2022. Nah, masa gerai kita tutup selama itu? Saya contohkan, entrepreneur di Esteller 77 mengatakan, oh saya nggak mau tergantung itu. Gerai saya tutup, padahal dia 2 tahun yang lalu baru membuka 30 gerai itu Esteller 77. 2018.
dia langsung switch. Enggak, saya nggak mau nunggu. Kalau nunggu, saya mungkin akan sudah bangkrut duluan. Karena kita nggak pernah tahu. Nah, dia langsung switch. Apa ini? Beyond suatu yang regular kan? Dia putuskan, ini orang tetap perlu makan. Nah, kita bentuknya delivery dari frozen food. Itu diputuskan oleh Astralab 77 ya. Nah, bentuk-bentuk seperti ini itu yang disebut entrepreneurial. Gitu ya. Ini tadi kalau di dalam Padang Ilalang ini, dia nggak nurutin yang ini nih. Dia ke sana, ke kiri, ke kanan, kemana. Dicari. Dan itu unlimited, itu limitless. Gitu ya. Nah, itu entrepreneur. Nah, saya sering ditanya, ada yang bertanya ya, sekalian saya jawab di sini, Pak, kalau semua orang jadi entrepreneur, terus siapa Pak karyawannya? Gitu kan. Ya, ini kan saya mengajar misalnya di sekolah vokasi, Pak, kalau semuanya jadi entrepreneur, siapa yang akan jadi karyawan? Nah, ini saya jawab. Entrepreneur itu tidak harus selalu terkait dengan mendirikan company. Jadi ada lagi, tadi definisi ketiga tadi kaitannya dengan seorang bisa saja dia profesor, dia peneliti di lab, di universitas, dan bahkan government officers. Ya. Nah, itu masalah mindset. Ya, dia bekerja di corporate, kalau dia entrepreneurial spirit-nya tinggi, dia bisa mencari solusi-solusi yang menaikkan sales. Ya, itu di situ pentingnya. Nah, ini ada di MIT itu terkenal ya di dalam kuliah disiplin entrepreneurship itu. Entrepreneurship yang sukses itu ada dua, adonannya dua. Spirit dari bajak laut ya, spirit of a pirate and the skills of a Navy SEAL. Artinya apa? Kombinasi dari sebuah kreativitas. Ya, pernah lihat film itu ya, Pirate of Caribbean ya. Orangnya kan eksentrik begitu dengan ide yang sama sekali dua dugaan. Nah, itu spiritnya. Tapi skillsnya adalah Navy. Pernah juga lihat kan film mengenai Navy, US Navy. Sangat methodological, sangat disiplin. Nah, gabungan keduanya itu ada dalam satu persona gitu ya. Nah, itu entrepreneurship ya yang saya amati dan kemudian juga saya ekstrak dan saya share di sini. Kenapa penting? Dulu Pak Habibie mencita-citakan ini dengan ini ya, itu kita itu membuat pohon namanya pohon industri, ya. Dulu Pak Habibie bukan bercita-cita hanya membuat industri pesawat terbang, itu adalah titik awal. Ini saya mencontohkan dalam hal yang tapi kurang lebih sama ya. Kalau kita punya industri pesawat terbang, semua industri pesawat terbang itu melibatkan sekitar 10.000 vendor, Bapak Ibu sekalian. Indonesia itu satu dari 7 negara dunia yang mampu membuat industri pesawat. Dulu cita-cita Pak Habibie adalah membangkitkan ekonomi Indonesia dengan pohon industri. Ya dari 10.000 vendor dari satu industri pesawat. Padahal beliau memimpin ada PAL, ada INTI, ada masing-masing punya vendors gitu ya. Dan vendorsnya, cita-citanya adalah vendorsnya di-create di dalam negeri. Itu yang dilakukan Korea ya, dengan sangat berhasil. Ya. Nah ini kenapa entrepreneurship penting itu ya. Ini membuat pohon industri ini. Ya. Nah, dan tadi sudah saya ini kan, kalau kita membangun industri yang namanya paper, yang namanya paten, nah itu otomatis. Tapi tidak bisa dibalik. Kalau kita mindsetnya paper, agak susah ini. Ya, gitu ya. Itu ya kurang lebih ya, Mas Mirza, mengenai kenapa entrepreneurship itu penting. Ya, ini ada equation yang saya ingin kutip ya untuk suatu yang penjelasan yang ringkas. Waktu saya tinggal 15 menit.
What is innovation? Nah, ini equation-nya mungkin gampang diingat. Innovation equals invention times commercialization. Jadi invensi kali komersialisasi. Artinya, kalau kita itu hanya invent saja, kalau kita itu hanya riset, tapi tidak ada komersialisasinya, maka inovasinya nol nilainya. Gitu ya. Sebaliknya, kalau kita itu tidak ada invention, tidak ada kebaruan, tidak ada riset, tidak ada, ini hanya komersialisasi aja. Nah, ini menjadi dagang ya, trading. Nah, negara maju basisnya industri yang berbasis inovasi. Nah, tadi kalau yang saya sarikan, kuliah disiplin entrepreneurship itu 1 semester, Bapak Ibu. 1 semester ada versi yang 1 minggu kompres. Ini saya sarikan introduction-nya pada pertemuan ini. 1, entrepreneurship itu kombinasi dari skill and spirit tadi dia. Skill of navy and spirit of pirate. Yang kedua, itu masalah budaya, culture, yang mendorong orang untuk mendirikan perusahaan. Sebagaimana membuat zona seperti Silicon Valley, seperti Tech City di London dan Berlin. Itu di situ pusatnya startup. Nah, yang ketiga, ini yang di Indonesia banyak lepas. Butuh role models. Ya, butuh mentor. Supaya ya kita tidak nabrak-nabrak gitu ya. Nah, ini juga saya sarikan lagi. Entrepreneurship itu sebenarnya dibagi dua tipe. Ya. Nah, dua-duanya sebenarnya kalau di Indonesia sama-sama penting ini. Di Indonesia itu ada 62 juta UMKM. Sekitar sebagian besarnya itu mikro. Sekitar 61 jutanya sendiri itu mikro. Yang 1 juta itu kecil dan menengah. Dan sebagian besar sebenarnya masih berkategori dalam taksonomi ini ya. Ini small medium enterprise. Sebagian kecil yang di sebelah kanan namanya innovation driven enterprise atau entrepreneurship. Ciri khasnya masing-masing di sini. ID itu delta T-nya panjang, tapi kalau growth-nya sendiri exponential dan perlu banyak investment. Ini teman-teman yang misalnya memproduksi UAV, memproduksi baterai, memproduksi mobil listrik, ini ada di sini sebelah kanan. Yang sebelah kiri, cafe, services, dry cleaners, misalnya itu ya, apa namanya itu, bisnis Airbnb atau ini ada di sini. Ya, delta T-nya short, kemudian growth-nya linear, dan investasi yang diperlukan tidak terlalu banyak. Nah, ya. Ini gambar ini mungkin juga menjawab secara langsung kenapa di negara maju itu SME atau ID itu sangat didorong. Nah, saya sering mengutip gambar ini ya. Ini adalah real returns of your investment. Kalau uang kita taruh di deposito, fixed deposit ini. Kita itu hanya dapat sekitar 1% dari di atas inflation. Ya. Ini di Amerika ya. Di kita mungkin lebih tinggi. Tapi dalam orde 2-3%. Kalau kita taruh di logam mulia, itu kira-kira lebih tinggi, tapi masih sekitar 2%. Di real estate, di atas inflasi 3%. Di stock market lebih tinggi, 7%. Tapi kita juga risikonya tinggi. Nah, ada yang jauh lebih tinggi di sini, tidak tercantum di sini, karena dia nanti kan kelihatan kecil semua ini. Itu adalah ratusan persen, bahkan ribuan persen. Apa itu? Starting companies, small medium enterprise. Nah, ini yang menjadi rahasia semua negara maju. Makanya mereka mengarahkan, mereka merahasiakan ini nggak sering-sering membicarakan ini, karena mereka pengen menjadi orang yang returnnya paling tinggi dan jualan ke kita. Gitu ya. Jadi di dalam negara maju, bahkan startup
sukses rate itu hanya 10%, 15%. Ya, bayangkan ya. Jangan 1000 lah. Katakanlah 500%. Kalau dari 10 itu yang berhasil 1, artinya 500 dibagi 10 itu masih 50% yield. Itu mana ada investment yang seperti itu. Nah, sehingga di Amerika, di Silicon Valley, tadi di Berlin, di Israel, itu didorong. Karena ini, ya, this result in high yield investment, creating high paying jobs, increasing middle class percentage, and sustaining economic growth. Ini peran dari entrepreneurship, ya, peran dari small medium enterprise. Nah, itu. Silakan, Mas.